Sensasi, sensasi malam. Jangan tepuk tangan dong, orang lagi sedih loh. Tambah dia tepuk tangan nih. Sayangku, kamu kemana? Masa kamu ninggalin aku gitu aja? Aku gak ngerti, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Rusak wesan moodku wesan. Ono apa toh Susi? Sedih-sedih mulu, baru juga mulai udah sedih-sedih. Ya gimana? Tahu kan aku beberapa hari ini menghilang. Karena aku lagi sedih. Putus? Yang kemarin putus? Iya. Jangan bahas yang itu toh. Terus Ini yang aku mana? Mirsa Malam, kan aku lagi sedih ya. Ya kan kita kan penasaran ya, pengen tahu sedih itu orang kan banyak hal. 1, belum gajian. 2, putus. 3, mau nikah tapi cuman rencana aja. Kan bingung. Jadi apa nih? Kucing aku tuh lo hilang. Tapi kenapa bisa hilang? Pasti kamu nggak ngerawat dengan baik kan? Kamu nggak ngejagain, nggak ngasih makan tepat waktu. Ini Susi kerja kayak gini. Ya demi apa? Demi membiayai babu. Babu salah. Aku babunya ya berarti. Ya udahlah gini aja. Kalau kamu penasaran, nih kita lihat sama-sama pemirsa malam. Kalau Anda juga pencinta atau pet lover, perlu untuk tahu informasi yang satu ini. Coba kita lihat sama-sama. Berbicara antar manusia sudah menjadi hal yang wajar. Namun, apa jadinya kalau lawan bicara kita adalah hewan yang tidak bisa membalas ucapan kita dengan kata-kata? Ya, itulah yang dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai animal communicator, di mana mereka bukan hanya mengobrol dengan hewan peliharaan, tapi juga hewan liar lainnya. Salah satu yang sudah berkecimpung cukup lama di dunia animal communicator adalah Dr. Anggi. Wanita yang memiliki nama lengkap Margia Stuti Pujinarko ini ternyata aslinya merupakan dokter umum. Namun, dipicu oleh kedua anjingnya yang terus-menerus bertengkar, membuatnya belajar tentang ilmu komunikasi dengan hewan. Alhasil, dengan mendalami ilmu tersebut, justru mengantarkannya hingga bisa berbicara dengan semua hewan, termasuk kutu dan semut. Pengalaman unik lainnya pun sempat dirasakan oleh Dr. Anggi saat ia tiba-tiba mendapatkan tugas untuk mencari ular peliharaan yang hilang. Yang menakjubkan, meski tidak melihat langsung di mana ular tersebut, tapi Dr. Anggi berhasil berkomunikasi dengannya menggunakan kontak batin. Kalau saya yang paling menarik itu ada. Sebenarnya waktu itu saya mencari ular yang hilang. Karena ditinggal pergi sama ownernya, pergi berlibur, ternyata dia tuh ngerasa ditinggalin sama papinya. Begitu saja, tidak dikasih makanan sesuai yang ngasih makan itu tidak sesuai instruksinya papinya. Jadi dia protes ceritanya, gimana caranya saya keluar dari akuarium ini. Jadi begitu dia ada kecelah sedikit, dia tuh sondol-sondolin untuk dia keluar. Tapi dia pinter. Pada saat ada pipa, dia tuh gulung pipanya di sini. Jadi dicari nggak ketemu. Nah setelah saya koneksi batin dengan si ular ini, saya bilang kamu harus ketemu, kalau nggak kamu nggak bisa makan. Kasihan papi kamu libur juga nggak tenang. Akhirnya baru dia mulai memunculkan dirinya. Jadi akhirnya bisa ketemu. Sementara itu, seorang animal communicator lainnya, yakni Dr. Rajanti, mendapatkan kasus yang cukup unik karena berkomunikasi dengan seekor anjing indigo. Wanita yang juga berprofesi sebagai dokter hewan ini harus menghadapi seekor anjing bernama Truffle yang ternyata bisa melihat makhluk halus dan membuat anjing itu berperilaku tidak wajar dan susah diatur. Sang pemilik menceritakan bahwa Truffle sudah terbiasa dilatih untuk buang air di tempat yang disediakan. Namun belakangan ini, anjingnya tiba-tiba saja membuang air di sembarang tempat yang tergolong aneh. Selain itu, anjingnya pun kerap menggonggong di waktu-waktu yang tidak biasa di dalam rumah, seolah sedang berhadapan dengan sesuatu. Bertekad untuk mencari tahu apa yang salah dengan peliharaannya ini, sang pemilik pun langsung meminta bantuan kepada Dr. Rajanti. Dan betapa terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa perilaku ini merupakan bentuk perlawanan dari anjingnya
untuk menjaga wilayahnya dari makhluk halus yang ada di rumah tersebut. Saya mendapatkan bahwa ini ada satu gangguan lah gitu dari lingkungan, yang artinya dia berusaha untuk menjaga teritorinya dia dengan tujuan jangan ganggu saya. Di konsultasi yang ketiga, saya mencoba untuk bertanya lebih detail lagi sama Travel. Dan ternyata saya dapat jawabannya, Travel bilang, ya karena itu lalu lalang di area saya gitu loh. Nah sehingga di mana area itu dilalui, maka disitulah dia akan pup dan pi. Tanpa pikir panjang, Dr. Rajanti dan rekannya langsung mendatangi rumah kliennya ini. Saya dibantu oleh rekan saya, ya, oleh salah satu murid saya yang indigo, namanya Gareth, dan dia yang berusaha untuk melihat, dan itu menjadi validasi untuk saya. Dan benar saja, Travel sempat menggonggongi tangga yang kosong saat mereka berkeliling rumah. Aksi Travel ini pun didukung oleh kesaksian Gareth yang melihat bahwa makhluk halus yang ada di rumah tersebut cukup banyak. Ada sekitar 8 atau sampai 9 makhluk yang ada di sini. Ada yang pria, ada yang wanita, ada anak kecil, ada yang tua, ada yang muda. Nah, tapi itu bukan suatu ancaman untuk keluarga di sini dan Travel. Namun, menurut Gareth, makhluk-makhluk astral tersebut sebenarnya tidak memiliki maksud buruk terhadap segenap pemilik rumah. Oleh karena itu, Dr. Rajanti pun membisikkan kepada Travel supaya tidak merasa terganggu dan menerima keberadaan mereka. Saya akan beritahu Travel ya supaya Travel tidak perlu merasa terganggu lagi dan dia bisa menerima keberadaan mereka semua. Sehingga kami berharap terjadi satu keharmonisan di mana kalau Travel sudah menerima, maka dia tidak merasa mereka ini menjadi gangguan lagi. Nah, pemirsa malam, ini dia sensasi malam. Ketika malam bicara, sensasi dimulai. Tadi dari awal Susi udah sedih kan? Sekarang spesial banget. Di episode kali ini saya bawa Ibu Rajanti. Beliau ini adalah dokter hewan, sekaligus juga pemirsa adalah animal communicator. Jadi kamu bisa nanya. Dok, mau nanya nih, ini Susi ada keluhan, katanya kucingnya kabur. Ini curiga karena nggak dirawat. Bener nggak nih kira-kira bisa dibaca nggak? Bisa. Bisa tuh. Kira-kira apa yang perlu diperhatiin untuk bisa berkomunikasi dengan kucing? Karena aku mau tahu jawaban dari kucing aku, bukan Daddy. Oh iya, oke. Namanya siapa? Namanya Lukas. Lukas. Cakep banget. Itu ada kepanjangannya. Apa itu? Mau tahu? Namanya adalah lucu dan perkasa. Gak heran. Perkasanya itu yang bikin aur-auran. Gimana, Dok? Dia ini kucing yang tipikal yang guard cat. Oke, penjaga. Ya, penjaga. Dan dia nggak suka diunyel-unyel. Dia nggak mau dikekang. Iya. Ya. Dia tipikal yang apa adanya gitu ya. Sama sebenarnya kayak Susi juga nggak suka dikekang. Kalau dikekang, Susi kabur. Nah, makanya peliharaan kamu kabur. Kamu nggak suka dikekang, tapi kamu ngekang yang ada di rumah. Kok jadi aku ya yang salah ya? Gimana ini pemirsa malam? Terus alasan dia kabur kenapa, Dok? Karena dia merasa di rumah itu terlalu apa ya, buat dia terlalu suntuk gitu ya. Nggak tahu dari dapetnya apa nih? Sama sih, nyari suasana baru ya. Nyari suasana baru? Bukan nyari babu baru nih? Sekalian. Bisa kebaca nggak? Kira-kira sekarang Lukas happy nggak sama owner barunya? Jangan gitu, tak Daddy. Kan nanya, boleh ya? Boleh kan? Saya lihat di tempat baru itu dia tipikal yang dia bisa keluar ke sana kemari gitu ya. Terus dia balik lagi. Oh, jadi dapat kebebasan di rumah orang, di tempat baru. Mungkin mulai sekarang kamu harus seperti itu. Unik ya pemirsa malam. Kebayang nggak kalau kita bisa komunikasi secara langsung dengan hewan peliharaan kita? Ya udah, sebentar Daddy. Aku mau latihan supaya aku bisa komunikasi sama Lukas dan aku mau cari kucing baru. Sebentar ya. Emang nggak niat melihara kucing nih, kayaknya gampang banget pindah, move on. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ini ada satu case ya.
ada yang punya hewan peliharaan tapi punya karakteristik yang cukup aneh, yaitu suka gonggong di satu tempat, kemudian pipis di tempat-tempat tertentu. Apakah memang bisa terbaca dari gonggongan Anabul? Ya sebenarnya bukan dari gonggongannya dia sih, tapi kita bisa lihat apa yang dia lihat sebetulnya gitu. Secara kasat mata gini kan saya nggak bisa lihat, tapi kalau si Truffle dia bisa lihat si makhluk-makhluk ini, nah kita bisa melihat dari matanya Truffle. Apa yang digambarkan Truffle sampai dokter bisa dapat image itu? Yang Truffle cerita itu di situ tuh banyak gitu, ada beberapa gitu kan. Jadi ada itu, beberapa? Ya, jadi ada banyak makhluk lain di situ gitu ya. Dan mereka cenderung iseng sama Truffle. Makanya kenapa Truffle selalu apa ya, nggak bisa diem kan? Bonggong terus. Karena Truffle ini dia guard dog. Jadi dia nggak nyaman kalau ada mereka dan dia merasa itu gangguan banget kan. Itu akan berpengaruh nggak sih kalau misalnya tidak diselesaikan gitu? Berarti habit dia akan selamanya, yes, kalau itu begitu. masih di situ terus dia akan gonggong terus betul. tiap hari. Kecuali ya kita tutupin Truffle-nya ya. Tutupin. Jadi contoh misalnya gini, kalau saya berpikir bahwa saya sehat, maka saya akan sehat gitu. Nah itu sesimpel itu gitu. Sama dengan kalau kita melihat Truffle ini nggak bisa diem terus-menerus ya. Kalau sekarang kan mungkin kita nggak bisa dealing dengan si makhluk-makhluk karena terlalu banyak misalkan, ya kan? Ya jadi akhirnya gimana? Ya coba aja Truffle-nya kita bungkus supaya dia nggak ngelihat makhluk ini gitu. Untuk ownernya akan seperti apa energinya nanti? Karena kan pasti juga terganggu kan? Ya solusinya ya dari kami, karena kami kan bukan Ghostbuster. Iya juga sih ya, iya nggak bisa menghilangkan itu ya. Iya kan, kalau kami Ghostbuster kan saya bukan dokter hewan lagi nanti ya kan. Betul. Nah, jadi yang kami sarankan ya kembali lagi karena apa agamanya mereka gitu atau apa pegangan hidupnya mereka gitu. Ya mungkin pasti kan ada pihak-pihak yang lebih berwenang kan untuk membereskan itu gitu. Jadi atau harus, ya kita anjurkan dia untuk berdoa lebih banyak. berarti secara spiritual ya harus dikuatkan lah istilahnya ya. Kalau nggak kuat angkat aja kain putih ya. Tapi balik lagi, kalau bicara mengenai animal communicator, apakah ini sesuatu yang bisa dipelajari orang awam? Atau hanya belajar. dalam bentuk gift? Hanya orang-orang tertentu yang punya kelebihan soal ini? Semua bisa sih ya sebenarnya. Tapi untuk masuk ke situ kan kita, ya mohon maaf nih sebagai orang awam pasti kan ngomong sama hewan, gimana sih gitu. Nyambung gak sih, ntar kira gila lagi gitu. Berkomunikasi dengan hewan ini sebenarnya bagaimana cara kita masuk ke gelombang alfa. Jadi kalau sekarang nih kita ada di gelombang beta nih. Oh, between Sekarang. manusia, antara manusia itu gelombang beta? Ya kalau lagi terjaga. Sadar. Kalau sadar? Dalam kondisi sadar nih. Kan kita nggak ada yang lagi tertidur kan sekarang. Dari beta, terus kita mau membaca apa yang jadi bahasa pet kita gitu. Itu gimana nuruninnya ketika kita lagi awake gini terus masuk ke alpha? Nah kita harus relax. Karena gelombang alfa itu gelombang yang relax. Nah, untuk bahasa hewannya sendiri, apakah mereka punya bahasa sendiri? Enggak. Kalau gitu coba kita lihat. Ini ada satu video yang katanya lagi rame di sosial media juga. Ternyata ini bahasa yang biasa dipakai antar hewan. Coba kita lihat. Which means, come here. Finally, we come to a negative one, which is unfortunately sometimes needed, because cats hate socks, and that can hurt your feet a bit. So start with a hiss, and then focus it really hard through your teeth, like... Which means, to my cat at least, I love you. Bener gak tuh? Sebenarnya gini ya, si kucing itu membaca sebenarnya bukan dengan bahasa itu sebetulnya. Tapi yang dia tangkap adalah maksudnya kita. Kan pada saat kita bilang gitu kan, kita kan sebenarnya udah punya dalam pikiran kita tujuannya apa gitu loh. Ekspresi ini kan akan dibaca meskipun nggak ada kata-kata gitu, tapi kan bisa dibaca. Nah dari situlah saya jadi mengerti tentang
kenapa mereka bisa ngerti nih gitu. Kenapa mereka hanya dengan kita nangis, ada beberapa anabul yang mungkin mereka family animal ya gitu. Sehingga mereka langsung datang. Tapi ada juga mungkin yang mereka healer. Ya, jadi dia akan dengan mudah mendatangi kita, dia tahu kita sedang nggak nyaman gitu. Ya kan, lalu kemudian dia cuman diem, kosek-kosek, lalu kita jadi ke healing gitu. Lalu kita oke lagi, kita happy lagi. Nah itu seperti itu. Dari Ray sendiri, ini ada cerita menarik sebenarnya pemirsa malam. Ray ternyata sempat ngurus hewan indigo juga. Kamu bisa cerita nggak soal itu? Sebenarnya bukan hewan indigo mungkin ya, kayak kebetulan kasusnya bersinggungan dengan ya makhluk mereka gitu. Ada owner, dia nanya, pertanyaan dia itu kenapa si anjing ini, jadi anjing dia tuh Yorkshire, paling kecil segini ya? nih. Jadi anjing itu bisa naik ke atas pantry dapur, terus dia bisa makan obat Rhinos tuh loh, obat flu? Ya, obat flu, dikresek jadi belum dimasukin kerak gitu. Tapi itu bisa dia buka, bisa dia makan gitu. Padahal si pantry itu tingginya ada kayak 80-90 cm ya. Si anjingnya kan kagak ada 20 cm tingginya gitu. Saya pertama kan ketemu sama anjingnya ya gitu ya. Terus ditanyalah sama saya, kamu tinggalnya di mana gitu. Dia tunjukin rumahnya. Saya ngerasa rumahnya familiar gitu, kayak pernah liwat. Padahal kan saya nggak kenal nih si ownernya siapa gitu. Terus ditanyalah ke dia, rumah kamu rumah tua? Apa kayaknya sih bentukannya gitu. Kamu kalau di rumah sehari-hari sama siapa gitu. Saya nanya sama papa mama kamu apa gimana, ya bilang kalau siang papa mama kerja gitu kan. Kamu sendiri di rumah berarti. Tapi enggak sendiri saya gitu. Terus ada siapa? Ada mbak, ada siapa? Dia bilang, enggak, kalau mbak bukan gitu. Ada anjing lain, dia bilang enggak, dia bilang, nggak tahu sih itu apaan gitu. Apa itu teman kamu? Dia bilang, ya teman juga bukan, tapi ya pokoknya aneh lah makhluknya. Lalu dikasih tunjuk aja sama dia. Itu kurang lebih plafonnya setinggi inilah. Itu dari bawah sampai ke plafon itu baru kelihatan tuh betisnya doang nih begini. Baru betis aja. Kalau kosong, kalau lagi gabut gitu ya, kan dia males, goleran gitu. Dan si makhluk ini tuh manggil dia nanti, oi kecil, kenapa? Gabut nggak? Ayo main. Gitu. Main apaan? Terus? Terus dia bilang, coba kamu naik tuh ke atas bangku. Dia bilang, nyampe nggak? Coba kan sama dia, loncat nih, terus dilihat sama makhluk kan, nyampe ya, dia bilang, hebat kamu, dia bilang, iya dong, dia bilang, gini doang mah kecil. Nah, jadi dari bangku itu gitu, coba kamu loncat tuh ke meja, ke situ, nyampe nggak tuh? Terus diambil ancang-ancang nih, dia loncat nih, nyampe lagi, si makhluk kan makin ngeliatin kan, dia bilang sama dia, jauh ya kamu loncatnya. Nah, terus sama makhluk itu kayak ditepokin, dipuji gitu. Jadi dia kan ngerasa kayak, keren ya gue ya. Terus dia bilang, bentar, kenapa? Saya panggilin dulu yang lain. Jadi makhluk tuh keluar dari rumah tuh, dia kumpulin nih teman-teman dia di dalam komplek gitu. Terus diajakin tuh ke rumah dia, woi di rumah gua ada anjing parkur. Dia bilang, ayo ke situ. Datang nih mereka, tek. Diajak lagi nih, dikasih tantangan nih si anjingnya. Coba naik ke situ. Gitu dia loncat, ditepokin, wah hebat gitu. Sampai akhirnya dia nyampe ke pantry dapur. Tempat obat itu. Iya, dia ke pantry ada kresek obat kan. Dia bilang, itu apaan warna-warni? Nggak tahu, buka aja gitu sama makhluk kata dia bilang gitu. Ya udah akhirnya dimakan dan jadi kasus. Sebelum konsul tuh kan saya konfirmasi dulu kan ke Kak Garet itu. Kak Garet ini memang dia bisa ngelihat ya, peka dia terhadap makhluk-makhluk itu. Makanya kita ngobrol, ini ada yang ganjel ini gitu. Terus si Kak Garet pesan ke saya, jangan langsung dibilangin, takutnya jadi takut kan ownernya. Nah akhirnya si ownernya tuh ya kita konsul lah gitu. Dia bilang, dia loncat bu, loncatnya tinggi. Dia bilang, tapi kalau sama saya tuh males loh dia bilang. Anjing ini tuh diem doang, kerjanya di rumah, nggak mungkin lah dia bisa loncat setinggi itu. Nah, akhirnya si ownernya sendiri yang ngomong, tapi itu ada dampak dari penunggu rumah saya nggak ya? Dia bilang begitu kan. Ya udah akhirnya dimakanin dan jadi kasus. Sebelum konsul tuh kan saya konfirmasi dulu kan ke Kak Garet itu. Kak Garet ini memang dia bisa ngelihat ya, peka dia terhadap makhluk-makhluk itu. Makanya kita ngobrol, ini ada yang ganjel ini gitu. Terus si Kak Garet pesan ke saya, jangan langsung dibilangin, takutnya jadi takut kan ownernya. Nah akhirnya si ownernya tuh ya kita konsul lah gitu. Dia bilang, tapi kalau sama saya tuh males loh dia bilang. Anjing ini tuh diem doang, kerjanya di rumah, nggak mungkin lah dia bisa loncat setinggi itu. Nah, akhirnya si ownernya sendiri yang ngomong,
Ya langsung lah kita buka aja kartunya dia bilang. Jadi udah curiga ownernya. Iya, bilang ibunya udah tahu emangnya. Tahu ada genderuwo di rumah saya. Oh ya itulah yang saya lihat. Ternyata si ibu itu nitipin ke makhluk ini kan, maksudnya anjing saya di rumah sendirian, jangan kamu gangguin gitu. Ya memang tidak diganggu kan, tapi Diajak main. Asah bakatnya si anjing gitu. Bisa begitu ya. Kemarin juga rame di sosial media, saya juga sempat lihat mereka yang ada hubungannya dengan hewan-hewan kurban gitu. Nah, ada yang bilang kalau misalnya itu hewan-hewan kurban tuh mereka udah tahu gitu, bahkan udah dikurbanin. Kayak kemarin mungkin kita bisa lihat dulu nih yang soal Irfan Hakim nih. Kan sempet netes air mata tuh. Nah, kita pengen tahu dari pandangan seorang animal communicator tuh apa sih yang dirasain? Coba kita putar videonya. Saya bilang, ya jadi Mas minta maaf sama kamu kalau ada yang salah gitu kan, kalau ada yang kurang. Enggak kok, nggak ada salah, kenapa mesti minta maaf sama aku, dia bilang gitu kan. Aku nggak apa-apa, sini aku baik-baik aja, semuanya oke, malahan luar biasa banget, dia bilang gitu ya. Aku sih nggak ada apa-apa sama sekali, maksudnya dia nggak punya beban sama sekali gitu. Terus saya langsung memulai percakapan lagi kan, saya bilang, misal gini, kalau misalnya kamu punya pilihan, kamu mau kamu dikorbankan atau tidak, kamu pilih mana? Terus dia bilang, Ya, terus dia bilang, dokter itu nggak boleh ngomong seperti itu. dia bilang gitu. Dokter tuh nggak boleh rubah-rubah hal yang udah mestinya. Jangan pernah ngomong kayak gitu, kata dia. Semua yang ada di dunia ini akhirnya akan jadi sia-sia kan, gitu. Nggak menjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita intinya hidup diciptakan di dunia itu kan untuk menyenangkan yang di atas. Bukan untuk menyenangkan kita di bawah terus, kan nggak akan bisa, dia bilang. Tapi secara jujur Li, apakah hewan-hewan yang kurban itu mindsetnya sama? Saya akan belajar banyak dari sapi-sapinya si Irfan Hakim ini ya. Itu Saya akan gimana? bertanya, kamu tahu nggak bahwa kamu akan kamu tahu nggak tentang kurban itu apa gitu? Kalau dia nggak punya data, dia nggak tahu. Tapi begitu kita menyatakan bahwa ini ada namanya nanti kurban itu esensinya apa gitu ya. Nah begitu udah disampaikan, kemudian kita tanya lagi berikutnya. Nah dia udah tahu, udah ngerti. Nah hanya bedanya gini, karena mereka tahu, mereka secara alami itu tahu bahwa mereka itu one day memang akan disembelih. Itu udah tahu kalau itu. Hanya mungkin yang namanya disembelih untuk kurban nggak tahu, kalau nggak diberitahu gitu loh. Jadi begitu udah diberitahu dan mereka dikatakan bahwa kamu akan nanti dikurbankan ya gitu. Nah di hari H kan dia udah siap. Irfan Hakim ini kan memang dia mempersiapkan dirinya luar biasa. Betul. Pada sapi-sapinya juga karena dia kan sayangnya luar biasa. Nah jadi karena dia sangat sayang sehingga dia kepingin bahwa makna kurbannya ini kan tersampaikan kepada mereka gitu loh. Bahwa itu kan sesuatu yang mulia sekali gitu loh. Sehingga setiap kali kita tanyakan, mereka sendiri sudah pasrah ya. Sehingga saya menghimbau gitu ya, dimanapun kalau ada sapi-sapi yang akan dikorbankan atau kambing yang akan dikorbankan, dikasih tahu aja. Dan dikasih tahu makna kurban itu apa. Kenapa kalian nanti akan disembelih beberapa hari lagi, dikasih tahu aja. Beda dengan misalnya anjing, kucing, itu berbeda. Karena kan mereka memang dipelihara kan bukan untuk dipotong. Companion. Saya pernah bicara dengan ada anjing yang ada di Sumba ya, waktu kami ke Sumba. Oke. Mereka kan di sana memang memakan anjing, dimakan oleh mereka gitu ya. Mayoritas beberapa dari mereka yang memang mereka akan dikonsumsi gitu ya. Mereka cuma akan bilang, kalau saya bisa membantu keluarga yang memelihara saya nggak apa-apa gitu. Saya memang kepingin memberikan apapun untuk mereka gitu, karena saya sayang sama mereka. Kira-kira gitu. Wah sedih ya kalau ngomongin soal hewan peliharaan terus dimakan gitu kan ya. Iya kan. Berikutnya kita lihat ya, ada satu kisah juga Anabul yang mungkin bikin apa ya, kita bisa berkaca-kaca atau ternyuh lah. Namanya
Soleil ya, dan dia lumpuh karena aksi yang tidak bertanggung jawab dan juga fitnah orang lain. Seperti apa, coba kita putar. Dari awal ketemu tuh dia matanya tuh kayak pengen hidup, makan masih banyak. Awal mula tuh dia kayak selalu ngerasa kesakitan gitu loh. Kayak suka teriak-teriak malam-malam yang bikin kita bingung. Mungkin cuma kesepian aja atau memang benar-benar nyeri. Tapi setelah diakupunktur beberapa kali, dia udah mulai ngerasa rileks. Terus udah mulai bisa, kakinya ini udah mulai kuat. Jadi kalau naik roda penopang tuh udah bisa jalan pakai dua kakinya. Tapi kalau ditidurin ya masih kayak begini gitu. Ini juga lemah, syaraf di sini. Ini nggak bisa ditekuk dia selalu begini nih. Jadi nggak bisa nengkuk begini, nggak bisa. Itu yang bikin dia susah jalan. Lidahnya pun nekuknya ke dalam, jadi kita masih ada teknik sendiri, mesti masuk ke bagian tenggorokannya langsung baru dia bisa nelen. Apa yang sebenarnya terjadi sama Soleil ini? Ya ini kan Soleil ini kasihan banget ya. Kalau nggak salah dia dipelihara tadinya, tapi ya dipencar gitu ya. Jadi memang dia suka kemana-mana gitu loh. Lalu one day dia kayaknya masuk ke satu area yang cukup padat, lalu dia mencuri ayam. Dia bukan mencuri ayam sih, tapi dia kan sering ya kalau ada anjing masuk di pekarangan itu pelihara ayam gitu. Ayamnya kan akan teriak-teriak, kemana-mana gitu loh, ya kan. Jadi seakan-akan kayak dia terciduk lah gitu ya, sama si ownernya ini kayak dia lagi mau nangkep ayam. Kalau nggak salah dia itu diikat terbalik atau gimana gitu. Pokoknya disiksa lah. Iyalah kayak gitu. Aduh. Jadi itu kasihan banget. Sampai akhirnya si syarafnya semuanya tuh pada lumpuh karena mungkin dipukulin segala macam. Setelah kejadian itu, waktu dokter komunikasi, ya update-annya gimana dia? Soleil itu masih dengan sangat dengan mental yang sangat kuat gitu ya. Apa sih yang kamu rasakan gitu ya, dengan kondisi kamu yang sekarang kan dia nggak bisa jalan lagi, nggak bisa lari-lari gitu ya. Kamu ngerasa kamu punya dendam nggak sih gitu ya, atau penyesalan gitu ya, atau gimana lah gitu terhadap orang yang nyiksa kamu? Dia bilang enggak sih dok, itu emang salah aku. Silakan kalau sih mau ini diminum, ke sini dong sayang. Belum kelar joget. Sebelum kita lanjut ke kasus tadi ya, pengen tahu, berarti untuk belajar sebagai animal communicator, apakah ada textbooknya, ada panduannya? Apa dan bagaimana awal kalau kita ingin memulai? Intinya adalah kita harus memahami dulu kerja otak kita ya. Itu karena itu penting. Kalau yang mind power itu memang benar-benar murni dengan kekuatan otak kanan kita. Berapa cepatnya kita bisa menguasai itu tergantung dari seberapa seringnya kita menggunakan si otak kanan. Kan kita ada otak kiri, ada otak kanan. Ya, otak kiri itu kan berhubungan dengan logika, eksak, science ya. Sementara otak kanan itu berhubungan dengan telepati, emosi, imajinasi, warna-warna, seni. Nah, itu otak kanan. Ada orang yang otak kirinya sangat-sangat dominan. Tapi ada orang yang kiri dan kanannya bagus. Nah, ada orang yang otak kanannya yang sangat dominan. Kalau Re, kiri atau kanan? Dia ini sebetulnya otak kirinya kuat karena dia arsitek. Tapi waktu saya coba, ternyata otak kanannya juga kuat. Gitu loh. Jadi semua tergantung kita sebetulnya. Oke. Tapi dokter Rajanti ini sempat juga viral tentang handling case-nya dari Sophia Latjuba ya. Halo Brownies, kamu lidahnya keluar gitu?
sayang? Gerak-gerak. Mana sayang? Buat ini. Nanti dibikinin kaki palsu ya. Bisa lari-lari lagi ya. Ya. Ya kasihan gitu kalau anjing-anjing yang lain lari dia nggak bisa ikutan lari gitu, terus dia cuma ngeliatin gitu. Jadi I know he is happy, tapi I know juga dia, yang aku khawatirin dia tahu nggak sih kekurangannya dia, keterbatasannya dia gitu, dan sakit kan pasti jalan di kaki itu dengan hidungnya gitu, dia harus menopang pakai hidung gitu, dia merasakan atau enggak gitu. Terus what can I do? Aduh, kebalik, yang seharusnya jadi anjing tuh bukan anjingnya ya, mohon maaf. Kesel nih kalau orang-orang yang tidak punya perasaan atau empati nih. Iya dong, tapi teman-teman aku berarti ya nggak perlu beli anjing berarti. karena mereka udah kaya. Tapi dari case-nya Sofia Lajuba, apa yang dokter bisa komunikasikan dengan Bacon? Mbak Sofi kan kepingin tahu ya, apa sih kejadiannya gimana gitu kan, sampai dia kehilangan kaki, kemudian juga ininya juga yang bawah kan mulutnya hilang kan gitu ya. Ya jadi akhirnya saya coba untuk mencari tahu kenapa gitu. Bacon kan masih kecil waktu itu gitu, jadi itu ada satu tempat di mana dia lagi main-main di situ, mungkin dia masuk itu kayak ada area warung makan atau apa gitu. Jadi pas di situ ada orang yang mungkin lagi motong kelapa atau apa, dia bawa golok gitu. Dia begitu lihat ada Bacon di situ nggerecokin, mungkin dia lagi sepaneng barangkali gitu ya. Nah itu dia nggak mikir panjang lagi, langsung ditebas sama dia. Terus itu si Bacon atau dokter yang mungkin berkomunikasi sama anjingnya masih ikut marah gak sih? Nah itu saya kan nanya Bacon, tapi Bacon nggak punya dendam, nggak punya apa ya. Enggak ya, karena dia udah dapat rumah yang benar-benar sayang sama dia ya. Iya, dan buat dia juga, Bacon kalau sampai one day, kan kamu masih punya gambaran tentang orang ini gitu ya. Kalau sampai one day kamu ketemu, pasti kan kamu punya insting gitu kan untuk mengenali apa yang akan kamu lakukan. Ya biar aja dok, kata dia gitu. Walaupun sudah dijahatin sama manusia, seorang anjing aja berbesar hati, udah tidak mau mendendam. Gimana dengan kita sendiri sebagai manusia, kadang-kadang masih suka dendam. Apalagi orang-orang yang suka menyakiti kita. Ya pembelajaran lah ya. Aduh, Susi nggak kuat denger ceritanya. Nggak bisa kalau masalah hewan-hewan gini tuh. Aku mau nangis dulu daripada di sini nanti make up aku luntur. Ya udahlah, mohon maaf ya Rey. Susi emang suka gitu dia. Pengalamannya terlalu banyak soalnya. Dok, sebenarnya ada orang nih datang, pengen banget minta tolong kalau bisa mengkonsultasikan ini ke dokter. Langsung aja kita panggilkan pemirsa, silakan masuk. Ega. Assalamualaikum Ega. Terima kasih. Ega, ini ada dokter Janti dan juga anaknya ada Mas Rey. Nah, kira-kira Ega mau konsultasi apa ke dokter? Boleh. Ini namanya siapa? Ini namanya Asep Cemong. Asep. Iya. Lahirnya di Sukabumi. Lahirnya sebenarnya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Tapi karena akunya orang Sunda, jadi dia ikutan Oh, jadi orang Sunda ya, Asep Aduh. ya. Silakan Ega, kira-kira mau ngobrol apa sama dokter? Mungkin salah satunya itu dia bahagia nggak dengan nama dan tinggal sama aku selama ini. Ini kalau dibanding Asep, mending Cemong ya dipanggilnya. Iya boleh, Asep Cemong. Oh, dia lebih suka Cemong daripada Asep. Tuh kan. Asep juga nggak keberatan sih sebenarnya. Seneng kan AA, CAA. Suka kakaknya ngekos ya? Iya. Kalau di kos tuh kayaknya dia rutin dikeluarin kan gitu. Ada waktunya dia pergi jalan-jalan ya. Iya, keluarin karena kalau kan kucing habitatnya kayaknya di luar ya, bukan di kamar terus gitu. Terus ini dia stres nggak ya kalau di dalam, jadi aku kadang ya udah dikeluarin gitu. Ya itu dia enjoy ya, jadi dengan ada kesempatan dia keluar, keliling-keliling, ketemu ya makhluk-makhluk lain, hewan lain, orang gitu, dia enjoy. Tapi kalau udah capek, bosan, ya udah pulang gitu, istirahat gitu. Oh, kalau dari dokter apa yang bisa dilihat? Dia tuh sebenarnya tipikal yang grateful ya, bersyukur gitu, bahwa dia ada
ada punya rumah gitu ya. Kan tadinya dia di jalanan Iya, ya. iya. Gitu loh. Emang di jalanan? Ya jadi kayak yang punya itu cuman ngasih makan di luar Iya, gitu loh. iya. Jadi dia tetap di luar, Nggak punya nggak yang di rumah dalam. beneran gitu loh. Sekarang ini kan dia terjadi perubahan ya secara Hormonnya. secara psikis Ke dari yang dewasa. tipikal jalanan gitu ya. Hmm. Kan sekarang kan dia udah di steril ya kan? Iya. Udah steril belum? Udah Udah, Udah Terus kan? itu pertanyaan aku juga, maaf motong. Boleh nggak sebenarnya? Bukan boleh. Sebenarnya dia bahagia nggak sih di steril gitu? Waktu awal sih sebenarnya dia merasa kenapa saya di steril, karena kan mungkin nggak dikasih tahu ya. Waktu itu Padahal itu belum tahu ilmunya. mengambil harta Kejantananku berharganya hilang dia, gitu kan ya. tanpa izin. Iya, sama sekali waktu awal tuh nggak pernah ngajak ngobrol dia, cuman kayak iya ada binatang di rumahku gitu kan. Biar nggak spray kemana-mana. Iya, iya. Dia itu gampang move on gitu loh. Jadi bukan yang drama kemarin setahun lalu masih terus dibikin drama sama dia gitu. Jadi terus dia juga ngerasa di rumah itu aduh aku tuh nggak enak karena aku jadi ngebebanin gitu ya. Mungkin ya, sepertinya nih Baega kan pernah bilang, aduh coy mau makanan kamu mahal. Pernah ngomong gitu? Ya. Maaf. Itu ngaruh dia tahu. Iya, dia jadi ngerasanya, aduh aku nggak enak kan, aku nggak bebanin banget gitu. Wah. Nggak apa-apa, artinya gini nanti bisa dikasih tahu dia gini, aku tuh sayang banget sama kamu Seth. Jadi dengan adanya kamu, aku tuh jadi semangat kerja gitu. Punya semangat supaya bisa beliin kamu makanan bagus terus. Nah itu kayak gitu. Terima kasih banyak udah menyimak topik ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kalian pencinta anabul ya. Perlakukanlah mereka sebagai keluarga kita sendiri karena mereka tidak hanya hewan peliharaan, tapi fungsi mereka banyak sekali. Bisa sebagai healer kita, teman curhat kita, atau bahkan as a family member ya. Ya udahlah kalau begitu terima kasih banyak. Sehat-sehat buat semuanya. Dah Cemong, sampai ketemu lagi.